Masih bersama saya, Budiman Tanrejo di Satu Meja The Forum. Saya ke Abu Rizal Biladina, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rizal, kenapa Anda kemudian mengajukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi? Jadi di sini saya berdua mengajukan uji formil sama teman saya Bima Surya. Kami teman sekelas dan juga seangkatan. Di sini berawal dari ketika saya gugat Undang-Undang TNI. Di situ saya menemukan bahwasanya ada pola yang sama ketika pengesahan Undang-Undang BUMN. Bahkan lebih parah mungkin bisa dibilang. Di situ kita menemukan fakta hukum itu ketika saya menonton podcast dari Prof. Sulis di Prof. Topo bahwasanya beliau itu diundang tanggal 23 untuk jadi RDPU di tanggal 23 Januari. 23 Januari itu mendapatkan undangan untuk menghadiri RDPU di tanggal 30. Lalu di tanggal 28 itu Prof. Sulis mendapatkan 5 halaman atau poin PDF 10 pembahasan, diantaranya membahas Danantara dan 2 poin pengawasan DPR kepada BUMN. Lalu di sini Prof. Sulis itu menagih mana RUU-nya, mana naskah akademiknya. Namun saat itu Prof. Sulis menyatakan bahwasanya dari anggota DPR belum mendapatkan draft RUU-nya, belum dapat, naskah akademiknya belum dapat. Lalu ketika rapat di tanggal 30 di RDPU, Prof. Sulis menagih lagi untuk diperjanjikan juga RUU-nya untuk dikasih. Namun ketika di podcastnya itu bahwasanya Prof. Sulis menyatakan kayak tiba-tiba di tanggal 4 ada pengesahan. Jadi di situ kayak kenapa DPR tidak memberikan? Tanggal 4 bulan apa? Bulan Februari. Pengesahannya itu di situ. Jadi kayak Prof. Sulis dikagetkan. Jadi ketika saya mendengar podcast itu, saya sebagai mahasiswa kok begitu DPR? Kan kita sebagai Indonesia negara hukum ya kita harus taat pada hukum. Proseduralnya harus ada. Udah ada prosedural, kalian yang bikin aturan, kenapa kalian yang melanggar aturan itu sendiri? Itu cukup simpel dari saya. Di situ akhirnya saya berdua sama Bima Surya mengajukan permohonan ini ke MK tepatnya pada tanggal 8 April. Di situ kita mendalilkan bahwasanya ada asas keterbukaan itu dilanggar, yang mana warga negara Indonesia itu setidaknya mendapatkan draft RUU atau enggak naskah akademik sampai saat ini tidak ada akses, tidak ada keterbukaan dari DPR. Lalu kedua, partisipasi publik. Mana partisipasi publik yang dilibatkan oleh DPR? Prof. Sulis saja tidak dapat. Apa mungkin Prof. Sulis itu hanya dihadirkan sebagai formalitas saja? Guru besar gitu. Lalu yang ketiga tuh, sini kita juga membicarakan bahwasanya carry over. Apakah ketika ini dibilang dari DPR dan Mas dibilang kalau bahwasanya ini carry over atau bisa dibilang melanjutkan dari zaman Jokowi. Tapi untuk melakukan carry over itu kan ada prosedural yang ada. Silahkan, carry over itu bisa. Ada prosedural, namun di SK nomor 64 ini di DPR bahwasanya keterangannya di nomor 107 RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Statusnya tidak ada operan atau carry over. Itu cukup simpel. Jadi 3 dalil ini sangat kuat. Jadi saya pengen tahu kenapa Bapak bilang bahwasanya itu carry over. Di SK 64. DPR sendiri boleh bikin SK. Mana status carry overnya? Nggak ada. Oke, baik. Kang Kasep, silakan direspon. Tidak dilibatkannya partisipasi publik yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mas Budiman dan adik-adik mahasiswa, pertama saya memahami saat itu, saya juga mengalami saat itu, naskah akademik ada, draft juga ada. Oke, ya. DPR ya? DPR. Oke, DPR Tapi, ada. Ada, tetapi memang yang kita bahas itu yang di ujung, setahu saya begitu. Jadi saya memahami dengan begitu maka carry over. Sederhana kan? Dan ketika cek tem itu juga sama. Jadi saya juga pernah di mahasiswa hukum kira-kira begitu Mas. Nggak mungkin dalam waktu yang dekat gitu ya, tiba-tiba kita bahas semua total, ini nggak mungkin. Tidak logik. Nah, ketika saya cek kepada para asesor yang lebih dulu masuk DPR, ini memang sudah lama kita bahas. Bahkan mereka sudah kemana-mana. Artinya bahwa dengan begitu saya berasumsi baik Bro Sujon, proses transparansi sudah selesai. Sudah selesai. Diskusi publik sudah selesai. Dengan siapa saja? Ya mungkin yang dulu kan mungkin sangat banyak sekali. Dengan kita juga ada. Dengan dulu yang waktu periode sebelum juga ada. Saya juga ada, kira-kira begitu ya, dengan pakar. Dan memang dibuat cepat, karena tadi itu hanya beberapa item saja yang kita bahas. Gitu loh Mas. Tapi gini, pertanyaan dari Rizal tadi, seorang Profesor Sulistiawati Irianto diundang RDPU ke Komisi 6, tapi tidak pernah dapat draftnya, tidak pernah dapat RUU-nya, tanggal 23, untuk tanggal 30, dan kemudian tanggal 4 diketok. Itu gimana penjelasannya? Saya pastikan Prof. Sulis bukan minta ke saya. Bukan apa? Bukan minta ke saya draft itu. Bukan minta? Bukan minta ke saya. Harus minta ke Asep? Bukan. Kan ada pimpinan, kayak begitu kan gitu. Paling begitu mekanismenya Mas. Kira gitu loh. Jadi mekanismenya gimana kalau mau minta draft RUU itu? Kan terbuka biasa tuh. Iya kan?
kan biasa aja minta draft, minta naskah akademik segala macam begitu kan gitu. Oh. Nah saya case-nya itu tidak tahu sampai sejauh itu. Oke, saya bertanya ke Bapak. Misalkan Prof Sulis saya harus minta ke Bapak, saya harus minta kepada siapa? Bukan. Saya warga sipil tuh minta kepada siapa? Bukan begini menurut saya itu. Dalam konteks tadi itu kasusnya adalah Prof Sulis kan minta dan nggak diberikan. Saya kan secara kasuistis, faktanya kan tidak tahu seperti itu kan. Kepada waktu Prof Sulis ada, Kang Asep ada? Ada juga. Ada. Ya kan cuma poin-poin pendek aja. Bahas ini kan gitu. Ada 3 atau 4 orang tuh kalau tidak salah. Yang kemudian menyampaikan Jadi kalau persisnya untuk kemudian hari, ketika ada orang RDP yang mau minta draft RUU itu mintanya ke siapa? Kan yang menghubungi staf. Oh, minta ke staf. Kan yang kemudian memimpin kan juga pimpinan komisi. Oh. Pimpinan panja waktu itu kira gitu kan. Ya silakan dengan mereka. Oh, di website DPR itu memang nggak ada ya? Kenapa? Di website DPR memang nggak ada ya? Saya kurang tahu misalnya. Oh, oke. Tapi kita terima semua. Jadi menurut saya itu, nah memang itu satu hal. Nah yang kedua Mas, pernah ada kasus. Ini kita bicara ya, menurut saya itu, ternyata yang menyebar di luar beda dengan produk kita. Loh? Ada juga begitu Mas? Ya kenapa nggak DPR yang membuka saja? Bukan, kita juga malah sempat melakukan verifikasi. Ini produk siapa nih? Kita mau keluarkan, tiba-tiba ada atau disengaja di strike itu? Enggak ya? Enggak. Kita belajar confuse sendiri, jadi gitu loh. Jadi ini supaya clear juga ya posisi bahwa yang kita bahas itu memang poin-poin akhir, kira-kira gitu Mas. Dan tidak banyak. Dan saya juga memahami dengan kondisi hanya 10 item misalkan, bisa dengan sebulan, bisa dengan seminggu, bisa 2 bulan waktu itu. Bisa 2 jam? Enggak lah, enggak ya, lebih. Kan secara real kan juga lebih. Oke, Bang Saud, gimana Anda respon nih ada problem nih, yang di RDPU kan tidak dapat bahannya, tapi karena nggak minta, kira-kira gitu gimana nih sebenarnya? Ya kalau kita mau sedikit membaca bagaimana negara lain atau bagaimana filosofi membuat undang-undang itu, ada yang disebut sebagai meaningful participation. Ya, putusan MK juga. Ya, jadi semua itu mesti dibawa, idealnya nggak ada satu rakyat pun yang nggak boleh tahu. Jadi minimum participation itu kan kita udah dengar tadi, ada seorang profesor, either itu dia diundang atau nggak diundang, dia di situ dia harus dijelaskan. Nah kemudian kita berdebat tadi kan dijelaskan oleh Arya bahwa ini sudah lama gitu. Udah lama malah kita nggak tahu gitu. Kalau saya undang-undang perampasan aset itu dari tahun 2003. Udah lama juga. Itu saya tahu Pak, karena aku di BIN waktu itu, saya baca itu. Tapi kan Saud Situmorang, yang lain kan nggak baca. Jadi meaningful participation itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Ayo. Siapa? Yang pembuat undang-undang dong, either itu inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR. Karena ini dua pihak ini harus bertanggung jawab terhadap minimal participation. Jadi semaksimal mungkin masyarakat berpartisipasi, itu kan filosofi yang harus dipegang. Sehingga kemudian kan pertanyaannya, kok kayak gini ya disembunyi-sembunyiin sampai ada pasal. Ya pasalnya gitu banyak Pak. Yang dibahas cuma berapa menit tuh. Coba pasal gitu banyak tuh. Kan itu kata per kata harus dijelas. Jangan-jangan Kang Asep juga nggak tahu tuh bahwa ada pasal yang mengatakan dia bukan penyelenggara negara. Nggak dibaca kali sama Kang Asep. Tahu. Baca ya? Tahu. Cuman Bapak anggap tuh nggak penting gitu. Bukan. Ini bisa mungkin Mas ya? Ya silakan. Izin. Jadi saya memahami bahwa itu menjadi relevan ketika kemudian pendekatan korporasi tadi itu. Satu, kemudian tradisi, budaya, struktur organisasi perusahaan itu berbeda dengan sistem organisasi di pemerintahan. Itu bukan soal rezim berubah ya, enggak ya? Rezim enggak sekali. Ini hanya bagaimana kemudian kita mampu menjadikan BUMN itu lebih adaptif, lebih agile, lebih taktis dan semacam. Iya. Gitu ya, gitu Mas ya. Iya. Nah itu ada satu hal. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian kita katakan bahwa ini bisa nggak kebal hukum nggak? Tidak kalau hukum. Nah itu Kang Asep, itu makanya kalau disebutnya hukum itu logika, nalar, dan argumentasi. Itulah meaningful participation yang penting. Karena pikiran orang banyak yang disebutnya wisdom crowd, orang makin banyak tuh makin wisdom. Kalau kamu cuma 400 orang atau 300 orang aja, pasti kecenderungannya wisdom crowd-nya nggak ada. Itu akademik itu wisdom crowd itu. Jadi makin banyak orang mikir, makin bagus. Makanya istilahnya meaningful participation. Jadi jangan ditutup-tutupin gitu loh. Kalaupun ada kegagalan katakanlah lewat 1, 2, 3 pasal, enggak kok, kita udah buka. Kita udah ngajak semua NGO kita panggil, anti korupsi kita panggil, ahli BUMN kita panggil, ahli pajak udah hadir di sini. Pasti akan kamu nggak ngomong waktu saya undang kan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Karena orang yang punya kompetensi di situ nggak diajak untuk bicara, untuk sumbang saran, untuk menghasilkan BUMN yang benar-benar kompetitif gitu loh. Kan itu tujuannya. Oke, baik. Mas Dirman Said.
Sehingga setelah revisi undang-undang itu jadi goal dan kemudian sedang diuji materi oleh Rizal dan kawan-kawan, siapa sih sebetulnya akan diuntungkan dengan revisi BUMN itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.